Milik Rosia selalu diawasi oleh Zubaida. Segalanya dilapor pada ayahnya di Malaysia. Jangan-jangan dia hamil muda. Apa yang udah ibu lakukan? Bukannya ibu udah janji? Ibu hamil kan? Hah? Subaidah, kamu jangan berpikir macam-macam. Kondisi ibu itu nggak seperti kamu kira. Ibu cuma masuk angin aja biasa kok. Masuk angin? Heh, ibu pikir aku bodoh? Ibu bilang aja kalau misalkan ibu hamil, hah? Rosia pun bungkam. Kondisi rumah tangganya semakin runyam. Usaha Demiri membuahkan hasil juga. Rosia direbut dari tangan suami dan anak-anaknya. Ya mas, tunggu. Hingga akhirnya Rosia memutuskan untuk minggat dari rumah sebelum perutnya membesar karena sudah berbadan dua. Sejoli pun sepakat untuk kawin lari sembari Rosia mengurus proses gugatan cerai. Pada bulan September 2020, hampir setahun sudah berlalu, rumah tangga Abdul Hosid dilanda kisruh. Perpisahan orang tua sungguh menguras emosi Subaidah. Ia menyesal gagal mencegah, juga mengutuk Demiri, sosok orang ketiga. Assalamualaikum. Bapak! Maafin aku. Aku udah berusaha, Tim. Tolong milih dia. Tenang Mona, kamu gak usah nangis. Kamu dengarkan kata-kata Bapak. Bapak bersumpah, Bapak akan cari Demini sampai ketemu nak. Kalau Demini masih hidup, Bapak gak akan tenang. Api murka Abdul Hosid telah berkobar. Langkah terakhirnya terkesan barbar. Abdul Hosid memilih jalan carok, mengganjar si biang kerok yang merebut istri sehingga rumah tangganya rontok. Seperti singa mencari mangsa, Abdul Hosid dibantu oleh Yunus menjelajahi setiap sudut jalan kota Surabaya. Sebab sebelumnya, Subaidah mendapati informasi bahwa Demiri dan Rosia tinggal di rumah kos di Surabaya. Sejak menikah secara siri, Demiri dan Rosia hidup selayaknya suami istri. Padahal sebenarnya proses cerai Rosia belum juga selesai. Sementara di lain sisi, Demiri tidak mengetahui bahwa Abdul Hosid memburunya tiada henti. Kenapa? Itu Demiri ya? Oh? Demiri. Cepet. Sampai akhirnya alamat kos Demiri diketahui. Abdul Hosid dan Yunus langsung meluncur ke lokasi.
Cong, mati kakek. Mati kakek Cong. Dalam sekejap, Demiri meregang nyawa di Jalan Simo Jawar Gang 5A. Demiri menghembus nafas terakhir kalinya. Peristiwa sadis itu jelas menggemparkan warga. Cepatlah tersebar berita, sehingga kerumunan massa makin tumpah ruah. Ironisnya, tidak ada saksi mata, selain anak-anak yang menemukan korban sudah terkapar meregang nyawa. Hasil pemeriksaan fisik jenazah di lapangan, penyidik Polrestabes Surabaya yakin peristiwa murni pembunuhan. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh hasil visum RSUD Dr. Sutomo yang menemukan sejumlah luka terbuka, patah tulang, serta indikasi pendarahan akibat kekerasan benda tajam. Identitas korban lekas didapat polisi, yakni bernama Demiri, yang diperoleh dari Rosia, istri Siri Demiri. Lantas, nama Abdul Hosid, suami Rosia, pun menjadi terduga pelaku di urutan pertama. Selesai mengumbar murka, Abdul Hosid langsung pulang ke rumah lewat jembatan Suramadu menuju Sampang, Madura. Tidak seperti Yunus temannya, Abdul Hosid malah menetap di rumah sebelum rencananya kembali ke Malaysia. Bapak habis dari mana? Urusan Bapak sudah beres, Zubaida. Dendam Bapak sudah terbalaskan. Dan sekarang, Bapak mau kerja lagi ke Malaysia dengan tenang. Maksud Bapak? Saat itu juga, Zubaida mengerti sepenuhnya bahwa Demiri telah tamat di tangan ayahnya. Zubaida pun terdiam 1000 bahasa. Duh, Wah, ini kopinya. anak Bapak pinter deh ya. Pasca peristiwa, Abdul Hosid beraktivitas seperti tidak ada masalah. Mulai dari perselingkuhan Rosia hingga terkaparnya satu nyawa, selesai sudah perkara.